Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu siswa-siswi SMA SMK Sederajat, terutama siswa-siswi kelas 12 yang saat ini sedang mempersiapkan diri menghadapi ujian nasional. Selamat bertemu dengan saya Rini Wulandari dari SMA Negeri 5 Banda Aceh. Pada pembelajaran kelas ekonomi kali ini, kita akan membahas bagaimana mencatat transaksi keuangan perusahaan dagang pada jurnal khusus. Tentu kalian sudah mengenal sebelumnya apa itu perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli kemudian menjual kembali barang dagangannya tanpa mengubah bentuknya yang semula. Jadi sifat dari transaksi-transaksi yang ada pada perusahaan dagang adalah sering terjadi atau terjadinya berulang kali. Misalnya dalam satu hari bisa terjadi transaksi beli sebanyak 50 kali atau bahkan terjadi transaksi jual lebih dari 50 kali. Oleh karena itu, untuk transaksi-transaksi yang sejenis dan sering terjadi seperti ini, maka pencatatan transaksinya lebih efektif jika digunakan sebuah media khusus yang disebut dengan jurnal khusus. Jadi jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang sejenis dan terjadinya berulang kali. Nah, untuk melihat ke jurnal khusus apa transaksi-transaksi tersebut dicatat, maka kita perlu melihat kembali kepada kegiatan utama perusahaan dagang. Nah, kegiatan utama dari perusahaan dagang adalah membeli barang dagang, kemudian menjual kembali barang dagangnya. Transaksi-transaksi yang berkaitan dengan transaksi membeli barang dagang, kita dapat jumpai ada transaksi membeli secara tunai, membeli secara kredit, membayar ongkos angkut pembelian, mengembalikan barang dagang yang tidak sesuai pesanan, atau mengembalikan barang dagang yang rusak, kemudian menerima potongan pembelian. Sementara untuk transaksi-transaksi yang berkaitan dengan transaksi penjualan barang dagang, nanti kita bisa jumpai ada transaksi menjual secara tunai, menjual secara kredit, menerima kembali barang dagang yang tidak sesuai pesanan atau rusak, kemudian memberikan potongan penjualan. Nah, setelah kita bisa mengidentifikasi transaksi-transaksi yang ada pada perusahaan dagang ini, kemudian mari bersama kita tentukan jurnal khusus apa yang diperlukan untuk mencatat transaksi-transaksi tersebut. Nah, kita mulai dari membeli secara tunai. Membeli secara tunai, kata tunai di sini menunjukkan bahwa transaksi ini berkaitan dengan kas. Ya, oleh karena itu membeli secara tunai di sini menunjukkan bahwa pada saat kita membeli barang dagang kita akan mengeluarkan sejumlah kas. Ya, membeli secara tunai. Jadi kita membeli barang dagang itu menunjukkan bahwa kita mengeluarkan sejumlah kas untuk membeli barang dagang tersebut. Oleh karena itu, jurnal khusus yang kita gunakan untuk mencatat transaksi ini adalah jurnal khusus pengeluaran kas. Nah, kemudian membeli secara kredit. Ya, membeli secara kredit. Kredit di sini menunjukkan bahwa adanya penangguhan atas pembayaran atas pembelian barang dagang yang kita lakukan. Ya, artinya di sini tidak terjadi pengeluaran kas. Ya, oleh karena itu transaksi ini tidak dapat kita catat ke jurnal khusus pengeluaran kas. Ya, kemana kita catat? Jadi kita konsentrasikan kepada transaksinya. Transaksinya adalah membeli. Ya, oleh karena itu jurnal khusus yang kita gunakan adalah jurnal khusus pembelian. Oke. Kemudian membayar ongkos angkut pembelian. Ya. Kata-kata membayar di sini menunjukkan adanya pengeluaran kas ya untuk membayar ongkos angkut pembelian barang yang kita beli. Ya, karena ada transaksi pengeluaran kas untuk membayar ongkos angkut pembelian barang yang kita beli, maka jurnal khusus yang digunakan adalah jurnal khusus pengeluaran kas. Oke, selanjutnya adalah mengembalikan barang dagang yang tidak sesuai pesanan. Oke, mengembalikan barang dagang yang tidak sesuai pesanan, transaksi seperti ini jarang terjadi pada perusahaan. Jadi ini adalah pengecualian dan kita bisa mencatatnya pada jurnal umum. Kemudian menerima potongan pembelian. Menerima potongan pembelian dikaitkan dengan transaksi beli secara tunai ataupun beli secara kredit. Jadi pada saat kita membeli misalnya secara tunai, maka si penjual akan memberikan potongan kepada kita. Oleh karena itu, nilai dari barang dagang yang kita beli seharusnya itu setelah dipotong maka akan menjadi
akan menjadi kas bagi kita. Jadi ada penerimaan kas di sana. Oleh karena itu, jurnal khusus yang kita gunakan adalah jurnal khusus penerimaan kas. Kemudian menjual secara tunai. Menjual secara tunai artinya kita menjual barang dagang, kemudian atas penjualan itu menerima sejumlah kas. Ya, oleh karena itu, transaksi seperti ini kita catat ke dalam jurnal khusus penerimaan kas. Kemudian menjual secara kredit. Kredit di sini menunjukkan adanya penangguhan atas pembayaran yang dilakukan oleh si pembeli kepada kita si penjual. Oke. Nah, jadi jurnal khusus yang digunakan adalah jurnal khusus penjualan. Jadi tidak ada penerimaan kas pada transaksi ini. Kemudian menerima kembali barang dagang yang tidak sesuai pesanan, sama halnya dengan adalah pengecualian, dan kita bisa mencatatnya hanya di jurnal umum saja. Kemudian memberikan potongan penjualan. Memberikan potongan penjualan ya dicatat ke jurnal khusus pengeluaran kas. Oke. Nah, setelah kita memahami jurnal khusus apa yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi tersebut, maka kita dapat melihat bahwa jurnal khusus itu terdiri atas 4 jenis atau 4 macam. Yang pertama, ada jurnal khusus pembelian. Kemudian jurnal khusus penjualan, jurnal khusus pengeluaran kas, dan jurnal khusus penerimaan kas. Nah, sekarang kita lihat fungsi dari masing-masing jurnal khusus ini. Oke, mulai dari jurnal khusus pembelian. Jurnal khusus pembelian digunakan untuk mencatat semua pembelian secara kredit. Jadi khusus hanya mencatat semua pembelian secara kredit. Ya, ingat, hanya pembelian secara kredit yang dicatat pada jurnal khusus pembelian. Ya, nanti pada soal kalian akan menemukan ciri-ciri adanya syarat pembayaran, misalnya 210 N30, kemudian adanya bukti pembelian secara kredit, yaitu faktur. Kemudian jurnal khusus penjualan. Jurnal khusus penjualan, apa yang dicatat di sana? Jurnal khusus penjualan mencatat semua penjualan secara kredit. Jadi hanya penjualan secara kredit saja yang dicatat pada jurnal khusus penjualan. Ya, sama seperti jurnal khusus pembelian, pada soal nanti kalian akan menyupai ciri-ciri adanya syarat pembayaran dan adanya bukti penjualan kredit berupa faktur. Kemudian jurnal khusus pengeluaran kas mencatat semua pembelian secara tunai dan semua pengeluaran uang atau kas. Jadi pada jurnal khusus ini mencatat semua pembelian secara tunai, artinya pembelian barang dagang yang mengeluarkan uang atau kas, ya, dan semua pengeluaran uang atau kas seperti membayar gaji, membayar listrik dan sebagainya. Ya. Kemudian jurnal khusus penerimaan kas adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat semua penjualan secara tunai dan semua penerimaan uang. Jadi semua penjualan secara tunai, semua penjualan yang menerima kas atau uang dicatat pada jurnal khusus penerimaan kas ini. Ya, pada soal nanti kalian akan menemukan ciri-ciri ada kata-kata tunai atau kas, kemudian ada bukti pembayaran berupa kwitansi. Oke. Nah, semoga kalian bisa membedakan masing-masing jurnal khusus ini, yaitu jurnal khusus pembelian, jurnal khusus penjualan, jurnal khusus pengeluaran kas, dan jurnal khusus penerimaan kas, dan fungsinya masing-masing untuk transaksi yang seperti apa. Kemudian setelah kita melihat masing-masing fungsi dari jurnal khusus tadi, maka kita juga harus melihat bentuk dari jurnal khusus itu sendiri. Ya, kita akan bahas satu persatu. Bentuk jurnal khusus pembelian, ya. Bentuk jurnal khusus pembelian terdiri atas kolom tanggal, kolom akun yang dikredit, kolom syarat pembayaran, dan kolom untuk nilai akun pembelian dan utang dagangnya. Ya, jadi pada kolom tanggal adalah mencantum tanggal terjadinya transaksi. Akun yang dikredit adalah nama pihak di mana kita membeli barang secara kredit. Syarat pembayaran seperti 210N30, syarat yang disepakati antara si pembeli dan si penjual. Kemudian nilai dari barang dagang yang dibeli dan nilai dari hutang dagang yang muncul dari pembelian secara kredit. Oke. Nah, bentuk pertama ini digunakan hanya untuk pembelian barang dagang
saja. Tetapi bagaimana jika kita membeli selain barang dagang, misalnya membeli peralatan toko, perlengkapan kantor dan sebagainya, maka kita dapat menggunakan bentuk yang kedua. Ya, jadi pada bentuk kedua ini akun-akunnya terdiri atas akun pembelian untuk barang dagang, kemudian ada akun serba-serbi dan akun hutang dagang yang muncul. Ya, untuk pembelian peralatan toko misalnya dan perlengkapan kantor, kalian bisa mencatatnya pada kolom akun serba-serbi ini. Ya, misalnya perlengkapan toko, peralatan kantor dan sebagainya. Kemudian untuk jurnal khusus penjualan, bentuk jurnal khusus penjualan terdiri dari kolom tanggal, kolom akun yang didebit, kolom syarat pembayaran, dan kolom nilai piutang dagang dan penjualannya. Ya, jadi sama dengan jurnal khusus pembelian, hanya bedanya di sini akun yang digunakan adalah akun piutang dagang dan penjualan, karena kita di sini mencatat hanya penjualan yang kredit saja. Ya, penjualan kredit yang muncul adalah piutang dagang dan penjualan. Ya, oke. Nah, kenapa bentuknya hanya digunakan satu saja? Karena biasanya pada perusahaan dagang yang dijual itu hanya barang dagang saja. Jadi untuk penjualan aktiva lainnya itu dicatat nanti pada jurnal khusus penerimaan kas. Oke, berbeda dengan jurnal khusus pembelian ya. Oke, bisa dipahami. Nah, kita coba lanjut selanjutnya. Nah, bagaimana dengan bentuk jurnal khusus pengeluaran kas dan jurnal khusus penerimaan kas? Mari kita lihat bersama. Bentuk jurnal khusus pengeluaran kas terdiri dari kolom tanggal, akun yang didebit, kolom referensi, kolom debit yang terdiri dari kolom pembelian, hutang dagang dan serba-serbi, kemudian kolom kredit yang terdiri dari kolom potongan pembelian dan kas. Nah, sedangkan untuk jurnal khusus penerimaan kas terdiri dari kolom tanggal, kolom akun yang dikredit, kolom referensi, kolom debit yang terdiri dari kolom potongan penjualan dan kas, dan kolom kredit yang terdiri dari kolom akun serba-serbi, kolom penjualan, dan akun piutang dagang. Nah, di sini terlihat bahwa kas berada pada sisi kredit. Mengapa? Karena di sini kas berkurang. Ya, karena kas berkurang sehingga dia ada pada kolom kredit. Dan kas pada jurnal khusus penerimaan kas ada di sisi debit. Mengapa? Karena kas di sini kita terjadi penerimaan kas sehingga kas bertambah, oleh karena itu pencatatannya ada di sisi debit. Nah, demikianlah jurnal khusus, masing-masing pengertian jurnal khusus, kemudian fungsi dari jurnal khusus itu sendiri, dan bentuk dari jurnal khusus itu seperti apa sudah kita bahas bersama. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian dalam menghadapi ujian nasional. Sampai jumpa pada pembahasan soal-soal pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.